kasus bom Sarinah, kami semua di Komnas HAM ini mengamati apa endingnya. Kami sudah membayangkan endingnya itu pasti ada sesuatu. Ternyata endingnya yang pertama adalah perubahan undang-undang terorisme, dan yang kedua anggaran Densus ditambah menjadi 1,9 triliun. Bukan tidak mungkin sebetulnya kita Komnas HAM ini sejak lama banyak sekali yang kita temukan di lapangan terkait dengan cara-cara penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh negara ini. Sejak dibentuknya undang-undang ini, sebetulnya ada hal yang seharusnya kita evaluasi sampai sejauh ini, dikoreksi. Karena kalau itu dinyatakan berhasil, pasti sekarang sudah tidak ada lagi terorisme. Ternyata apa? Tidak pernah berhasil, tidak pernah tuntas, tidak pernah selesai, selalu ada. Padahal sudah banyak dana digelontorkan, sudah banyak kerjasama dilakukan, sudah banyak dana luar negeri yang masuk, tetapi apa yang terjadi? Tidak pernah selesai. Kita tiap hari ketika dalam tahun-tahun kemarin itu selalu aja ada disuguhkan dengan berbagai kejadian. Setiap kali ada isu tertentu kemudian ditutupi oleh isu ada bom. Seolah menutup peristiwa-peristiwa yang kemudian besar. Semua media ini selalu mengangkat peristiwa pemboman sebagai bagian dari yang terbesar dari seluruh energi redaksi live di mana-mana. Puncaknya kemarin kita saksikan di Sarinah. Sebetulnya apa yang terjadi dengan negara kita? Kalau kita melihat pola-pola penanganan yang selama ini dilakukan, terlalu menonjolkan kekerasan. Seolah-olah memberikan pengertian, memberikan wacana kepada masyarakat bahwa terorisme harus dihadapi dengan kekerasan. Negara mengajarkan balas dendam kepada teroris. Sampai-sampai masyarakat kita akhirnya setuju bahwa terorisme harus dilakukan dan dibinasakan dengan cara-cara kekerasan. Ini yang kemudian di branding di media. Saya orang media, Mas Taufikul Hadi juga orang media. Dulu teman saya, sama-sama kita dari SCTV, ya, Mas Hadi juga, saya juga. Jadi artinya kita betul-betul paham bagaimana pola-pola media menggelorakan wacana itu. Sekarang saya bertanya, apakah betul Indonesia ini terjadi kegiatan terorisme yang sebegitu hebatnya? Apakah betul mereka itu teroris seperti yang ada dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003? Kita harus mengamati, kita harus mengkritisi itu. Poso, saya 3 tahun, 4 tahun ini intensif ke Poso, hampir 4 tahun. Di Poso itu jelas-jelas bahwa mereka pelaku-pelaku yang sekarang disebut kelompok Santoso ini adalah residu dari konflik bernuansa agama di masa lalu, yang kemudian ada transformasi definisi yang dulu disebut ex-kombatan, kombatan sekarang menjadi kelompok teroris yang kemudian terus-menerus diberi supply, dibesar-besarkan di media, menjadi sebuah legenda yang tidak pernah bisa ditumpas. Padahal kemarin kita tahu Santoso ada di mana. Jadi lama-lama kita akan semakin lama semakin berputar-putar copy paste dan tidak pernah selesai. Semua ujung-ujungnya adalah sebuah orkestra yang kemudian menghasilkan proyek.
saya jujur mengatakan ini, saya semakin lama semakin paham bahwa pola-pola ini ada sesuatu yang memang sengaja diciptakan. Saya sependapat dengan Pak Suding dari Komisi 3 yang mengatakan stop proyek terorisme karena identik dengan sebuah pemahaman bahwa negara ini tidak pernah lepas dari terorisme. Seolah-olah Indonesia ini tidak pernah selesai dari terorisme. Ini bukan Indonesia sebetulnya kalau begitu. Ini hanya ciptaan mereka-mereka yang ingin agar proyeknya terus berlanjut. Saya sejak awal itu sebetulnya tidak mengerti pola-pola ini. Tetapi kemudian saya melihat cara-cara yang dilakukan dalam penanggulangan yang disebut terorisme. Cara-cara yang kemudian justru tidak menyebabkan terorisme itu selesai, justru akan bertambah karena bertambah dendam. Dendam-dendam baru ini menimbulkan radikalisme baru. Sehingga pola-pola penanganan selama ini itu bukan deradikalisasi, tapi justru merupakan reradikalisasi. Saya yakin dengan kemarin ketika Pak Luhut mengatakan memberikan 1,9 triliun kepada Densus, ini berarti negara memilih jalan kekerasan. Itu berarti nanti akan lebih banyak lagi kantong mayat yang dibutuhkan. Apakah ini yang akan kita mau? Apakah ini yang akan kita harapkan? Maka ketika kemarin saya jalan ke beberapa wilayah termasuk juga ke Poso, saya melihat ada pendekatan yang baru dilakukan oleh TNI. Lepas dari apakah saya tidak bermaksud untuk mengadu domba antara TNI dan Polri, tetapi atau dikatakan bahwa saya sebagai Komnas HAM kok pro militer, tidak. Saya tidak peduli apakah militer ataupun bukan, tetapi pola-pola penanganan yang dilakukan TNI jauh lebih humanis dibandingkan dengan polisi. Dan selama 3 tahun ini sudah membuahkan hasilnya. Salah satu DPO itu berhasil bisa dikembalikan ke masyarakat yang bernama Eno. Itu pendekatannya juga bukan dalam waktu cuma 2-3 hari. 3 tahun saya ikut mendampingi mereka, teman-teman ini, untuk bagaimana bisa mendapatkan akses, bagaimana bisa mendekati keluarga. Kita berharap ada 23 DPO itu jangan hanya semuanya berujung di ujung senjata, tapi ada yang kemudian kembali kepada masyarakat, kembali kepada keluarganya tanpa ada balas dendam lagi. Itu berarti kita memutus dendam. Tinggal 2 menit lagi ya. Jadi intinya tidak peduli dengan revisi atau tidak, yang jelas pola-pola kekerasan, torture yang selama ini dilakukan dalam penanggulangan terorisme itu harus diakhiri. Tidak ada satupun manusia yang bisa dilakukan atau diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Dan Komnas dari beberapa pendalaman terhadap investigasi kasus-kasus itu, terutama beberapa kejadian, sangat memprihatinkan. Kami sangat melihat bahwa ada sebuah pelanggaran HAM yang dilakukan dalam penanganan terorisme selama ini, dan itu seharusnya bisa diakhiri. Dan mulailah membuat sebuah kebijakan bahwa terorisme tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu institusi, apalagi itu Densus. Jadi kami mengharapkan ada sinergi antara TNI dan Polri. Karena apa? Kalau sendiri satu lembaga, ini akan terjadi abuse of power dan tidak terkontrol, tidak ada koreksi, tidak ada revisi, sehingga kebenaran ada di satu pihak. Tidak ada lagi koreksi. Poso ini sebuah tradisi baru. Artinya kemarin ketika ada operasi Maleo Camar 3 itu mulai ada semacam pemahaman baru dan agak berada di situ. Tetapi justru penembakan bukan di Poso, di tempat lain. Termasuk kemarin ada satu yang tertembak di Bima, Fajar. Tetapi di Poso relatif lebih aman. Hanya memang kita harus melihat kembali pola-pola penanganan ini, karena sekali lagi tanggung jawab bukan hanya di polisi,
TNI juga punya tanggung jawab sebagaimana Undang-Undang tentang TNI nomor 34 tahun 2004 yang mengatakan bahwa tugas pokok TNI salah satunya adalah mengatasi terorisme. Sehingga kalau ada dua lembaga ini akan saling kontrol, sehingga tidak ada satu di antara mereka yang melakukan abuse of power dan melakukan hal-hal yang kemudian kita anggap sebagai sebuah rekayasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat sekali. Pas waktunya. Ya,